Nyonya Lu, tolong pergi ke kantor polisi bersama kami. Kasus ayahmu telah diverifikasi. Itu adalah pembunuhan. Lukian, jangan panik. Polisi akan membawa pembunuhnya kemari. Lu Wenhui? Benar-benar kamu? Dasar pembunuh. Bagaimanapun juga ayahku adalah pamanmu. Mengapa kamu membunuhnya? Tidak ada alasan. Salahkan dia karena dia telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui pada saat acara genap 1 bulan itu. Mengenai kamu yang mengambil anak orang lain untuk menipu keluarga Zhang? Tepat sekali. Awalnya aku ingin menelpon dan memohon padanya untuk tidak memberitahu siapapun. Tetapi dia tidak menyetujuinya. Dia bahkan mengajariku. Dia sendiri bahkan tidak bercermin seperti apa dirinya. Lu Wenhui, kamu menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk menipu orang? Lalu kamu menyalahkan ayahku atas insiden itu? Aku sudah berencana untuk menjadi nyonya muda di keluarga Zhang. Tetapi Lu Haiping tidak tahu diri. Kalau begitu jangan salahkan jika aku membungkamnya. Hanya orang mati yang bisa menutup mulutnya. Dasar gila. Lukian, dasar orang gila yang menjijikkan. Membunuh seseorang karena hal seperti ini? Apa kamu tahu pada awalnya aku juga tidak ingin membunuhnya? Aku ingin bertemu dengannya di kafe. Setelah melihatnya keluar dari rumah, aku mengikutinya diam-diam. Tetapi semakin aku menatapnya, dia semakin membuatku risih. Saat aku melihatnya, aku teringat akan dirimu. Kamu hanyalah seorang anak haram yang tidak diinginkan oleh siapapun. Mengapa sejak kecil hidupmu selalu lebih baik dariku? Bagaimana kamu bisa melakukan hal sekejam ini? Ketika paman tidak memiliki pekerjaan, ayahkulah yang memperkerjakannya di grup Lu. Ibuku selalu menganggapmu sebagai putrinya sendiri. Aku juga tidak memiliki beberapa hal yang kamu miliki. Memangnya kenapa aku tidak memandang kebaikannya? Apa kamu tahu, aku menginjak gas dengan santai, lalu dia mati begitu saja. Lu Wenhui, lepaskan Lukian. Lu Wenhui, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan membuatmu membayar nyawa ayahku. Halo, pengacara Tang, aku Lukian. Mengenai kasus ayahku, aku tidak ingin Lu Wenhui keluar dari penjara hidup-hidup. Lukian, jangan menahannya. Menangislah jika kamu ingin menangis. Hailan, aku sungguh membenci diriku. Aku tidak bisa melindungi siapapun. Kedua orang tuaku telah dibunuh oleh mereka. Tidak apa-apa, Lukian. Semuanya akan baik-baik saja. Suami? Lukian, apakah kamu baik-baik saja? Suamiku, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ibu memberitahuku bahwa kamu telah pergi menemui Lu Wenhui sore ini. Lukian, apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku yang tidak bisa menemanimu. Pertama-tama adalah Lu Haiyang, berikutnya Lu Wenhui. Mereka semua adalah saudaraku, tetapi mereka telah menghancurkan keluargaku. Lukian, mereka tidak pantas disebut sebagai saudaramu. Pengadilan akan memberi mereka hukuman yang sepantasnya. Iya, suamiku, apakah kamu sangat sibuk di sana? Kapan kamu akan kembali? Kamu merindukanku ya? Merindukanku? Tenang saja, aku akan segera. Tidak mau. Suara wanita? Suamiku, apakah di sana ada seorang wanita? Tidak ada. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar. Aku akan pergi memeriksanya. Aku tutup dulu teleponnya ya. Benarkah? Dia tidur begitu nyenyak.
Hamil memang sungguh melelahkan. Yuchen, kamu sudah kembali? Iya, kamu senang tidak? Syukurlah, suamiku. Maaf, aku terlambat beberapa hari. Terasa seperti lama sekali tidak bertemu. Istriku, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Apakah masalah di perusahaanmu sudah selesai? Iya, semuanya sudah selesai. Jadi aku segera mengambil penerbangan terawal untuk kembali ke sini. Bagaimana kabarmu selama 2 hari ini? Bayi kita tidak mengganggu, kan? Tidak, dia sangat senang. Masih pagi sekali, temani aku tidur sebentar. Hanya ketika kamu di sampingku, aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku juga, akan tetapi mengenai wanita itu. Suamiku, saat kamu menelponku hari itu, apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan wanita itu? Dia sudah tidur. Dia terlihat lelah sekali. Perjalanan bisnis kali ini seharusnya untuk pengembangan bisnis grup Lu di luar negeri. Keluarga Kuan juga sangat sibuk. Beban keluarga Lu juga ditanggung oleh Kuan Yuchen. Alangkah baiknya jika aku bisa membantumu. Sebaiknya aku tidak perlu menanyaimu mengenai wanita itu. Aku mempercayaimu. Suamiku, tidurlah dengan nyenyak. Lukian, kamu akhirnya turun? Apakah kamu ingin pergi? Kenapa Yuchen tidak turun bersamamu? Hari ini adalah hari pemeriksaan kandungan. Yuchen terlalu lelah dan masih tidur di atas. Biarkan dia beristirahat lebih lama. Aku akan menyuruh supir untuk mengantarku ke rumah sakit. Bagaimana bisa? Tunggu ibu selesai berberes. Ibu akan menemanimu. Bagaimana bisa seorang wanita hamil pergi sendiri untuk memeriksa kandungan? Apakah perlu membawa ini? Lupakan saja, di mana ya kunciku? Ibu, tidak usah terburu-buru. Kita masih memiliki banyak waktu. Bayimu berkembang dengan baik, tetapi ukuran janinnya agak besar, apalagi bentuk janin tidak terlalu stabil. Kamu harus memperhatikannya. Jadi, apa sebenarnya yang harus diperhatikan, dokter? Cepat beri kami petunjuk, kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wanita hamil tidak boleh terlalu emosional, hindari stres, jika tidak masalah besar akan terjadi. Baik, terima kasih dokter, kami pasti akan berhati-hati. Sayang, aku pasti akan melindungimu. Aku jelas-jelas melihat wanita jalang itu masuk ke dalam rumah sakit. Kemana dia pergi? Wanita jalang, jika kamu tidak memiliki anak, kamu tidak akan berani menyombongkan dirimu lagi. Lukian, mulai sekarang, jika kamu merasa ada yang tidak nyaman, pastikan untuk memberitahu Yuchen dan ibu sesegera mungkin. Kamu harus lebih berhati-hati jika itu terkait dengan bayimu. Ibu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada bayiku. Iya, kamu harus menjaga suasana hatimu, supaya tetap baik setiap harinya. Wanita jalang, kamu telah membuatku sengsara. Apa? Matilah. Apakah semuanya telah berakhir? Tuhan, tolong berkati, jangan sampai terjadi sesuatu. Ibu? Yuchen? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuchen, salahkan ibumu yang tidak berguna ini. Pemeriksaan kandungan berjalan dengan baik. Tidak ada yang menyangka bahwa nenek Lukian tiba-tiba muncul. Dia mendorong Lukian dengan ganas. Tubuh Lukian seketika miring dan terjatuh ke bawah tangga. Untung saja supir kita Lauki datang menjemput kami. Dia lalu menangkap Lukian yang hampir terjatuh di pintu masuk tangga. Jika dia tidak menangkapnya, Ibu sungguh akan merasa bersalah. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Aku yakin Lukian dan anakku pasti akan baik-baik saja. Sudah keluar. Apakah kalian adalah keluarga Lukian? Iya. Dokter, bagaimana dengan istriku? Kami sudah memberitahu bahwa wanita hamil tidak boleh mengalami tekanan. Mengapa kalian begitu ceroboh? Janinnya dalam kondisi yang berbahaya. Untung saja akhirnya dia bisa diselamatkan. Terima kasih dokter, ini adalah kesalahanku.
Tetapi demi keselamatannya kami menyarankan untuk rawat inap di rumah sakit. Suamiku, kamu telah datang? Aku baik-baik saja, lihatlah. Dokter, di mana kamarnya? Kamar 1415 di lantai 14. Yu-chan? Maaf, aku membuatmu khawatir lagi. Akulah yang seharusnya meminta maaf karena tidak bisa melindungimu dengan baik. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku berjanji. Yu-chan? Ibu akan pulang dan menyiapkan sup untuk Lukian. Kamu jaga Lukian dengan baik. Baik, terima kasih ibu. Yu-chan, jangan menyalahkan ibumu. Tidak ada yang menduga hal itu akan terjadi. Dasar, kamu harus memberitahuku mengenai jadwal pemeriksaan kandungan. Kenapa kamu tidak membangunkanku tadi? Aku melihatmu begitu lelah dan tertidur pulas. Bodoh, bagaimana aku bisa lelah ketika harus menemanimu melakukan pemeriksaan kandungan? Omong kosong, lihatlah jenggotmu dan lingkaran hitammu. Kamu tidak pernah memiliki janggut di wajahmu sebelumnya. Apakah kamu mengalami kesulitan saat kamu berada di luar negeri? Jangan khawatir, aku sudah membereskannya. Lukian, maafkan aku. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan memberitahumu semuanya. Aku akan selalu menemanimu. Hah? Dia sudah tidur? Beristirahatlah Lukian. Aku, Kuan Yu-chan, pasti tidak akan melepaskan nenek tua itu. Nan, selidiki kabar terbaru mengenai Lu Zhang Jushin. Berani sekali dia mengganggu istriku. Aku akan membuat nenek tua itu tidak mempunyai apapun dalam waktu seminggu. Tuan Kuan, apa yang terjadi? Lakukan sesuai perintahku. Siapa? Hah? Yu-chan? Berapa lama aku tidur? Kamu dari tadi di sini menemaniku. Tidak, aku mandi saat kamu tidur. Kamu tertidur pulas. Karena aku tahu kamu selalu berada di sisiku. Kenapa kamu tidak menelponku jika kamu merindukanku? Aku pikir kamu sangat sibuk dengan pekerjaanmu, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Bodoh, selama beberapa hari di luar negeri, aku sangat ingin mendengarkan suaramu. Yu-chan, aku sangat merindukanmu. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita, aku akan selalu berusaha untuk berada di dekatmu. Kamu janji? Aku janji. Sungguh terasa tidak nyata apabila Yu-chan selalu menemaniku sepanjang waktu. Bagaimanapun, grup Kuan dan grup Lu sangat bergantung dengan kemampuannya. Yu-chan? Supnya sudah habis? Yu-chan, aku ingin membuat sesuatu keputusan yang besar. Keputusan? Setelah bayi ini lahir, aku juga ingin bekerja di perusahaan, belajar tentang bisnis, berbagi beban denganmu. Dunia bisnis adalah dunia di mana yang kuat menindas yang lemah. Kamu hanya seekor kelinci kecil yang akan dimakan hidup-hidup. Siapa yang kelinci kecil? Ku beritahu, aku ini lulusan fakultas bisnis. Bahkan aku adalah orang pertama yang lulus di angkatan. Aku juga memahami manajemen perusahaan. Aku juga bisa bekerja dengan cepat. Terlebih lagi, aku memiliki salah satu kondisi yang paling menguntungkan. Suamiku adalah raja di dalam dunia bisnis. Tidak masalah bukan mengajari istrimu sendiri? Oh, apakah kamu sedang memohonku untuk mengajarimu? Tidak boleh ya. Aku sangat keras loh. Apakah kamu menyetujuiku? Aku menghargaimu, bukan berarti aku menurutimu, istriku. Ibu, bagaimana ini? Suamiku masuk penjara, putriku juga masuk. Cukup, menangis tidak ada gunanya. Ketika muncul masalah baru mencariku. Keluarkan hal yang dari penjara dulu. Aku akan mencari pengacara. Sialan, aku telah menemui belasan firma hukum. Tidak ada yang berani mengambil kasus putraku. Ini pasti disebabkan oleh kedua bajingan, Lukian dan Kuan Yu-chan. Apakah memang tidak ada cara lain lagi? Hehe, aku dengar di sekitar sini terdapat seorang pengacara yang hebat.
Ada seorang wanita tua dan menantu perempuannya yang merebutkan warisan putranya yang sudah meninggal. Awalnya mereka akan kalah, tetapi pengacara itu mengembalikan semua hak warisan kepada wanita tua itu. Hai, hebat sekali. Hei, selamat siang. Pengacara yang kamu bicarakan tadi, siapakah dia? Tempat di pemukiman mansion sini. Bisakah kamu membawaku ke sana? Aku mau pergi menjemput cucuku yang pulang sekolah. Iya, ku beritahu pengacara ini berasal dari Amerika. Pengacara kelas dunia. Di gedung ini, ruang pertama di lantai 2. Gedung ini terlihat cukup lama. Jadi pengacara ini bukan orang biasa. Orang yang tidak biasa akan tinggal di tempat yang usang. Zhu Giliang. Tenang saja, kalau begitu aku pergi dulu ya. Baiklah, aku akan mencoba terlebih dahulu. Jangan mengecewakanku. Pengacara Liang, orangnya sudah datang. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Ku dengar dari orang lain yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengacara yang berasal dari luar negeri. Kamu telah memenangkan banyak kasus, jadi aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Hahaha, bukan apa-apa, itu hanya masalah kecil. Katakan, kasus apa yang sedang kamu alami? Aku ingin mengeluarkan putraku dari penjara. Tidak apa-apa jika aku harus menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkannya. Tetapi di dalam kasus ini, ada seseorang bernama Kuan Yuchen yang ikut campur. Jadi, keluarga Kuan, mereka tidak mudah untuk ditangani. Pengacara Liang, asalkan kamu bisa memenangkan kasus ini, aku akan membayar berapapun yang kamu minta. 600 juta rupiah, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. 600 juta rupiah? Baik, deal. Bu, ini adalah bukti pembayaran, simpan dengan baik. Haiya, untuk apa kamu membuat bukti ini? Tentu saja kami selalu bertindak sesuai peraturan. Kalau begitu ku mohon bantuannya ya, pengacara Liang. Tenang saja. Bos Kuan, jangan khawatir. Adikmu sudah membereskan semuanya. Tetapi aku merasa ini masih jauh dari cukup. Aku ingin membuat si nenek tua itu bertekuk lutut. Selamanya tidak akan berani menyakiti orang yang kucintai lagi.